Hai Beo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu walafiat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita langsung saja Beo. Pertama kita diperlihatkan seekor hewan yang sedang lari dari sesuatu. Dan dia terjatuh Beo. Dan ada dua orang pria yang sedang mendekatinya. Kemudian si hewan itu mengeluarkan keimutannya sehingga membuat orang itu terkesima melihatnya. Tapi dia mengeluarkan asap untuk bisa lari lagi Beo. Setelah berlari cukup lama, akhirnya hewan itu terjebak di pinggir jurang Beo. Dan mau ditangkap dua orang tadi. Ternyata dia mundur-mundur Beo sampai terjatuh dalam jurang tadi. Tapi ketika dia jatuh dalam jurang, ternyata ada sebuah kubah yang menangkapnya. Kubah apa itu? Kedua orang itu pun bingung melihatnya. Kok mataharinya tertutup? Apa yang terjadi? Ketika ada kilatan petir, kubah itu pun segera menghilang dan membuat hewan itu kembali terjatuh ke bumi. Kedua orang itu pun ketakutan melihat kejadian ini dan mereka segera lari. Hewan itu pun kebingungan melihat kejadian ini. Ada apa ini? Kok langit tiba-tiba berubah? Ketika dia asik dalam kebingungannya, ternyata ada sesuatu yang melemparnya dari bawah. Apa ini? Ternyata tangan manusia, Beo. Tangan manusia yang muncul dari tanah. Kemudian muncullah dia dari tanah. Makhluk apa ini? Manusia atau makhluk apa ini? Ternyata di sini diperkenalkan bahwa dia bernama Chenan. Inilah scene pertama kali film ini diperkenalkan. Dan kemudian Chenan ini feedback ke masa lalunya. Dan dia sendiri kebingungan. Kenapa dia masih hidup? Jelas-jelas dia sudah mati. Dan ini di mana? Tempat apa ini? Si kecil itu pun melihat dari kejauhan. Dia pun kebingungan makhluk apa itu sebenarnya. Dan orang itu pun menghadap di sebuah batu yang bertuliskan perang tak berujung. Ternyata itu adalah sebuah makam Beo. Dan dia bergumam, perang tak terbatas di 3 alam. Ternyata dewa-dewa dan iblis-iblis kuno ini mereka sudah mati. Orang itu juga bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang benua Xianhuan di timur dan juga para dewa dan iblis dari benua Mahuan di barat. Ada apa dengan dunia ini? Para dewa mati, mengapa aku masih hidup? Gumamnya. Melihat kejadian itu, hewan kecil itu ingin kabur Beo. Tapi sayangnya, dia ketahuan. Woi, kata Chenan. Dan ketika mau ditangkap, hewan itu mengeluarkan ekspresi manisnya Beo. Baku. Chenan pun terpenganga. Tapi dia mengeluarkan api Beo dan kemudian kabur lagi. Membuat Chenan tambah marah aja ini. Kubunuh juga nih bocah nih. Mungkin pikir Chenan gitu. Dan akhirnya Beo tertangkap juga ini hewan kecil ini. Kasihan dia Beo, dipanggang langsung sama Chenan. Dia cuma bergumam, selamatkan aku pahlawan, selamatkanlah aku pahlawan. Siapa yang bicara, kata Chenan. Ternyata Beo yang berbicara adalah hewan tadi. Chenan pun bingung kenapa dia bisa bicara. Dan hewan itu pun menjelaskan, siapapun yang minum air matanya, maka dia bisa berbicara dengannya. Chenan pun bertanya kepada hewan tadi, tempat apa ini? Berapa lama aku pergi ke ibu kota Huayang? Apa kamu bercanda kepadaku? Ibu kota Huayang telah lama menghilang 10.000 tahun yang lalu, jawab hewan itu. Betapa kagetnya Chenan mendengarnya. 10.000 tahun? Dan hewan kecil itu pun menimpali lagi. Ketika benua barat dan benua timur bergabung
Banyak negara kuno menghilang seketika dan sekarang disebut benua Tianyuan. Kamu ini sebenarnya berasal dari mana? Apakah kamu menyinggung seorang sehingga kamu dikubur hidup-hidup? Tanya hewan kecil itu. Chenan pun kembali ke masa lalunya dan dia teringat kepada seorang wanita yang bernama Zuzin. Sampai-sampai Chenan menyebut namanya Zuzin. Dan hewan kecil itu pun bertanya, apakah dia yang menguburmu? Chenan pun mulai merenung, waktu berlalu begitu cepat. Dan nampaknya aku menyimpang dari sejarah. Atau aku yang ditinggalkan sejarah. Chenan pun mencoba mengeluarkan energi spiritualnya. Dan dia sadar, setelah 10 tahun, ternyata kekuatannya belum juga kembali. Nampaknya Chenan ini kehilangan kekuatan Abio. Karena dia bertanya-tanya, kekuatan yang telah hilang di masa lalu belum juga kembali. Chenan pun bertanya kepada hewan tadi, mengapa dewa dan iblis dikubur bersamaan di sini? Hewan kecil pun menjawab, ini hanya sedikit orang yang tahu sejarah, bahkan aku pun tidak tahu sejarahnya. Di sini untuk mempermudah, kita panggil aja hewan ini dengan nama paku-paku aja ya. Sesuai sebutannya, dia selalu menyebut paku-paku, paku-paku, paku-paku. Dan ada naga yang terbang di samping mereka. Kemudian Chenan itu menyebutnya monster botak tanpa bulu. Itu adalah naga dari suku-sukuku, mereka bisa terbang sampai ribuan mil, kata si paku-paku. Ketika naga itu asik terbang, ada tangan yang menangkap Bio. Chenan pun tercengang melihatnya. Dan ternyata, yang menangkap naga itu adalah raksasa. Raksasa yang besar sekali. Karena daerah ini berbahaya, bagaimana kalau kita saling membantu? Kata paku-paku. Baiklah, jawab Chenan. Dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan Bio. Dan entah kemana tujuannya. Gak jelas lalu mereka ini. Dan mereka pun mengobrolkan tentang makam kuno. Bagaimana kalau tidak ada yang tahu tentang hal itu? Maka kita akan mencari sampai kita tahu. Lupakan aja, kata Chenan. Lebih baik aku menempuh hidup baru. Dan aku akan membawamu makan ke seluruh pelosok dunia. Hore! Teriak baku-baku. Dan ketika dia sangat bahagia dan loncat-loncat, baku-baku pun terpleset. Dia terjatuh, Bio. Untung si Chenan ini sigap menolongnya. Tapi ya sayang sekali ya. Batu yang untuk pijakan tangan si Chenan ternyata pecah, Bio. Dan mereka akhirnya terjatuh, Bio, dari atas. Waduh. Dan ternyata ketika mereka jatuh dari atas itu, di bawahnya ada seorang gadis yang sedang mandi, Bio. Waduh, ini kebenaran atau kebetulan? Udah 10 tahun Bobo, baru keluar pertama kali. Baru pertama kali bertemu seseorang, malah kayak gini. Walah, ini si Chenan tidak bisa berenang atau gimana ini? Kok malah dia menancapkan kepalanya di dada gadis itu? Otomatis aja gadis itu langsung marah dan langsung mengeluarkan energi dan mengempaskan si Chenan ini keluar dari air tadi. Di sini Chenan hanya bilang, shh, sabar, santai. Sambil mundur, pang, kena bogem dari seseorang. Ternyata ada kawan gadis itu. Dan Chenan pun mundur sambil berkata, aku tidak bisa memukuli gadis, kalian beruntung. Tapi ketika mundur itu, ada seorang yang gede bener menghalanginya. Dan seketika langsung menghajar Chenan dengan pukulan bumi. Chenan pun terlempar karenanya. Terlempar Chenan. Tapi untuk Chenan ini gak apa-apa. Kuat juga nih Chenan nih. Si badan gede pun menghajar kembali Chenan. Pukul kanan kiri. Chenan pun terpelanting ke sana kemari. Sampai terkena pohon dan di sana ada ternyata baku-baku sembunyi di atas pohon. Ini gadisnya satunya juga ingin membantu, ingin menghajar Chenan juga dengan kekuatan esnya. Dia menggunakan butiran-butiran kecil ini, tapi si baku-baku ini malah menyentuhnya dan berubah menjadi es. Waduh, dia langsung terkurung dalam es. Si Chenan langsung lari ke sana kemari kejar oleh es-es tersebut. Dan si bagu-bagu ini terlempar Bio ke arah gadis yang mandi tadi. Dan bahagia banget gadis yang mandi tadi melihat bagu-bagu karena keimutannya. Dikiranya bagu-bagu ini anjing malah. Dan pertarungan masih berlangsung.
antara Yuzie, gadis yang tadi, dengan Shenan. Tapi sih ya, ini sih bukan pertarungan ya, tapi penangkapan. Si Shenan pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghalau semua butir-butiran itu, tapi nampaknya tidak ada pengaruh sama sekali. Dan si Shenan pun punya ide dengan melarikan diri ke arah badan besar, dan badan besar itu yang terkena butiran es itu. Dan itu nampaknya cukup efektif, yo. Gadis itu pun menyanjung Shenan. Hebat juga orang ini. Aku tidak menyangka seorang yang mesum seperti dia mempunyai kekuatan seperti itu. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang menikmati teh, Beo. Dia sedang santai menikmati tehnya, Beo. Nampaknya dia dalam perjalanan, Beo. Dan nampak dia membawa sebuah kotak. Dan kotak itu nampak menyala. Dan diperkenalkan namanya adalah Renjian. Dan kita kembali lagi ke Shenan yang sudah tertangkap, Beo. Nampaknya Shenan ini sudah tertangkap, Beo. Dan kita dibawa feedback kembali di mana kejadiannya ketika Shenan tertangkap, Beo. Nampak terlihat Tuan Putri bertarung dengan Shenan, Beo. Shenan pun diserang dengan menggunakan es yang berisikan baku-baku di dalamnya. Shenan pun menahan serangan itu, Beo, dengan tenaga spiritualnya, namun tidak mampu menahannya, dan dia pun terpelanting ke belakang, Beo. Kemudian diserang lagi oleh Tuan Putri, Beo. Di sini Tuan Putri menghina Shenan, kalau Shenan ini baru praktisi tingkat 1. Tentu saja ranahnya di bawah Tuan Putri, dan akan mudah dikalahkan oleh Tuan Putri. Terlihat Yuzie menawarkan makanan kepada Huaqian. Huaqian pun langsung meminumnya, Beo. Dan Yuzie mengeluarkan sebuah peta. Ketika melihat peta itu, Shenan pun tercengang melihatnya. Nampaknya si Shenan ini mengerti, Beo. Peta apa itu sebenarnya? Ternyata itu adalah peta kuno teratai peri api, Beo. Di sini Yuzie pun kebingungan dengan melihat peta itu. Nampaknya Yuzie tidak paham dengan isi peta itu karena berisikan tulisan kuno. Dan dia meminta kepada Huaqian untuk memberikan saran untuknya. Tapi Huaqian pun tidak mengerti. Apalagi mengerti tentang peta itu. Dia bahkan tidak mengerti tentang bahasa di negaranya sendiri. Yuzie pun kesal karenanya, Beo. Kemudian mereka mendengar suara dari dalam tenda. Yuzie mengira bahwa suara itu adalah suara tangisan dari Putri. Padahal itu suara ketawa dari Putri yang sedang bermain dengan baku-baku. Mendengar itu pun Shenan pura-pura tidur lagi, Beo. Dan langsung didekati oleh Tuan Putri. Ini si baku-baku malah sendawa. Si Shenan pun mencium bau dari sendawanya. Ini si makhluk kecil ini sedang makan apa tadi? Aduh, aku jadi lapar. Belum makan lagi dari tadi. Gumam si Shenan. Pura-puralah tidur terus-menerus. Biar aku mudah mengoyak-oyak tubuhmu, membuat aku bisa menjadi lega, ujar Tuan Putri. Mendengar itu pun Shenan segera bangun. Aku sudah bangun, aku sudah bangun, aku sudah bangun, ujar si Shenan. Anda Tuan Putri Chu kan? Aku bukanlah orang mesum. Ini hanyalah salah faham, kata si Shenan. Aku bisa membuktikannya, biarlah naga itu bersaksi untukku, lanjut si Shenan. Kemudian sang putri pun bertanya kepada naga tersebut, Hai naga kecil, apakah kamu mengenalinya? Tidak disangka-sangka ternyata naga itu malah melengos. Dasar juga, kamu tidak tahu balas budi, kata si Shenan. Mendengar itu pun Putri menjadi marah. Kemudian dia membawa pisau dan dilemparkan ke arah Shenan. Untung saja, Beo, pisau itu tidak mengenai Shenan. Kemudian Putri Chu ini malah mengeluarkan 3 pisau lagi, Beo, dan mau dilemparkan ke arah Shenan. Seketika saja Shenan bergumam. Di hadapan pisau, aku bagaikan seekor ikan, kata Shenan. Kemudian putri itu pun melempar pisau itu, Beo. Dan Shenan pun berteriak, Beo, teratai peri api, aku bisa membantumu. Tuan Putri pun kaget mendengarnya. Kemudian Tuan Putri itu mendekati Shenan sambil berkata, tidak disangka orang sepertimu bisa mengetahui tentang teratai peri api. Dari mana kamu dapat mengetahuinya? Guruku adalah petapa cendekiawan
yang terobsesi dengan pelajaran sejarah kuno, jawab Chenan. Kemudian sang tuan putri pun menjadikan Chenan sebagai budaknya. Di sini terlihat dua makhluk aneh, Beo. Makhluk apa ini? Seperti kayu gitu, Beo. Setelah mereka melakukan perjalanan seharian, akhirnya mereka sampai juga ke tempat tujuan, Beo. Ini nampak kedua makhluk tadi, Beo, mengikuti mereka terus, Beo. Di sini Chenan mau pergi, Beo, karena sudah merasa mengantarkan mereka ke tempat tujuannya. Chenan ingin pergi. Tapi dia segera dicekal oleh Tuan Putri Chu. Dan dia diancam mau dijadikannya Kasim, Beo dia. Otomatis saja si Chenan langsung merespon, saya akan mengikuti Tuan Putri Chu selamanya. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang berbicara dengan boneka yang mengikuti kelompok Putri Chu tadi. Ini adalah boneka tadi ternyata, Beo. Ternyata ini adalah suruhan dari pemuda ini, Beo. Kelihatannya juga, Beo. Pemuda ini adalah pemuda yang ada di dalam kereta tadi, yang sedang membawa sebuah kotak yang berisikan sesuatu tadi, Beo, yang bernama Renjian. Dan datang anak buahnya yang sedang melaporkan bahwa Putri Chu sedang melakukan perjalanan, berada di bawah atau di luar kerajaan, dan dia sedang membawa barang yang berharga itu. Di tempat lain kita diperlihatkan Chenan dan kelompoknya sudah sampai pada tujuannya. Ternyata di sini adalah tempat gunung berapi, Beo. Sesuai dengan namanya, Beo, teratai peri api. Tempatnya pasti di gunung berapi ya. Nampak sesuatu yang berjalan, Beo, di situ, Beo. Apa itu? Kayak seperti ekor ular, Beo. Di sini mulai mereka mencari teratai peri api itu. Semua tempat mereka susuri untuk menemukan teratai peri api itu. Itu terlihat bagu-bagu, Beo, datang. Dan dia menunjukkan bahwa dia telah menemukan di mana teratai peri api itu berada. Nampaknya inilah teratai peri api itu, Beo. Putri Chu pun tersima melihatnya. Chenan kembali melihat peta kuno itu. Kenapa teratai peri api itu besar sekali? Nampak ada yang salah di sini, gumam Chenan. Kemudian Chenan pun menghampiri Putri Chu, ikut turun untuk menghampirinya, dan ingin mengatakan bahwa teratai ini ada yang salah, karena teratai ini tidak seharusnya sebesar ini. Ada kemungkinan teratai ini menghisap energi dari makhluk lain. Ketika sambil ngobrol, dan si Chenan menunjuk teratai itu, tidak sengaja si Chenan malah menjatuhkan teratai itu. Mudah sekali, Beo, teratai itu tercabut. Dan ketika teratai itu tercabut, tiba-tiba saja muncul makhluk yang sangat besar, yaitu ular yang sangat besar menghampiri mereka berdua. Sontak saja mereka kaget setengah mati melihatnya. Dan ular itu langsung menyerang mereka, Beo. Untung saja Putri Chu Yu sikap untuk mendorong Chenan. Dan mereka bisa selamat, Beo, dari terjangan ular itu. Kemudian si Hua Qian segera menarik mereka berdua. Dan si Yuzia segera menyerang ular tersebut dengan kekuatan esnya. Tapi sayang, kekuatan esnya itu tidak berguna sedikit pun, Beo. Chenan di sini bersembunyi, Beo. Dia cuma melihati dan menonton mereka bertiga dikejar-kejar oleh ular itu. Kemudian Yuzia mengeluarkan kekuatan esnya dan menyerang ular itu. Ular itu sih nampak kesakitan, Beo, mendapatkan serangan itu. Tapi sayangnya itu pun masih belum efektif, Beo. Bahkan si Hua Qian pun ikut terlempar, Beo, karena diserang ular itu. Yuzia pun akhirnya terkapar, Beo, bersama Hua Qian. Mereka nampak kesakitan, Beo. Hua Qian pun berteriak, "Zuezia, kamu gak apa-apa?" Hua Qian pun menyerang ular itu. Tapi kembali lagi Hua Qian itu dilempar oleh ular itu. Nampak ular itu semakin marah, Beo. Ingin segera memakan Hua Qian kayaknya ini. Datanglah dari atas Putri Chu untuk menyerang ular itu. Nampaknya serangannya cukup efektif, Beo, untuk melukai ular itu. Ular itu ditusuk dengan pedangnya, dan ular itu nampak kesakitan, Beo. Dan Putri Chu mengeluarkan kekuatan spiritualnya berwarna kuning, kemudian menyerang ular itu, dan mengenai ular itu. Terlihat Hua Qian pun membantu Putri Chu untuk menyerang ular tersebut. Dan Putri Chu pun berhasil menusukkan pedangnya ke dalam tubuh ular tersebut. Ular itu pun merasa kesakitan ditusuk oleh pedang putri itu. Dan ular itu kembali marah dan menyerang Putri Chu dan membuat Putri Chu terlempar, tapi Hua Qian menolongnya dengan menangkapnya.
Ini terlihat Chenan dan paku-paku hanya menonton saja, Beo. Nampaknya si paku-paku ini bertanya kepada Chenan, kenapa kamu tidak membantu mereka? Jawab Chenan, aku aja tidak mampu menyerang mereka, apalagi membantu mereka. Terlihat Wakian menggunakan kekuatannya, kekuatan buminya, yang diberinya nama ledakan darah tanpa nama. Boom! Mereka beradu kekuatan dengan ular itu. Dan akhirnya ledakan besar pun terjadi, Beo. Dan mereka berdua saling terlempar. Wakian nampaknya kehilangan lengannya, Beo, di sini. Chenan pun merasa ini sangat buruk, ini sungguh buruk. Dan nampak Yuchia kembali mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan ular itu. Ular itu pun kembali menyerang. Yuchia pun masih menahan dengan kekuatan esnya. Tapi sayang, Beo, kelihatannya aja ini es itu akan segera hancur, dan akhirnya benar-benar hancur, Beo. Dan nampak Putri Chu mau ditelan oleh ular itu. Dan di sini Wakian segera merenggut tangan Putri Chu dan kemudian melemparkannya, dan Wakianlah yang dimakan oleh ular itu. Waduh, Wakian ini dimakan ular ini, Beo. Nampaknya ular itu cuma mengunyah-ngunyahnya saja, Beo, kemudian melemparkannya kembali ke tanah. Mungkin rasanya tidak enak, Beo. Pahit-pahit gimana, Beo? Makanya ular itu tidak doyan makannya. Di sini Putri Chu marah dan segera mengambil kotak yang selalu dibawanya. Kotak itu dilemparkannya ke atas. Nampak di sini Yuchia melarang untuk menggunakannya. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak itu, Beo? Di sini Putri Chu menggigit tangannya, kemudian melemparkan darahnya ke dalam kotak itu. Dan seketika saja kotak itu menjadi bercahaya, Beo, dan keluar sebuah busur, Beo. Di sini busur ini diberi nama busur Houyi. Ini dijelaskan, Beo, bahwa ini adalah senjata ilahi katanya. Chenan pun tercengang melihatnya, Beo. Setelah 10 tahun, tidak menyangka aku bisa melihatnya lagi. Putri Chu pun menggunakan busur itu untuk memanah ular yang ada di depannya tadi, Beo. Segera saja energi spiritual berwarna kuning keapi-apian keluar dari busur dan anak panah itu. Kemudian dia melesatkan anak panah itu, tapi sayang tidak mengenainya, Beo. Tapi di sini Chenan menjelaskan, jangan khawatir. Dan ular itu segera menghampiri Putri Chu dan ingin memakannya. Dan Putri Chu feedback ke masalah bahwa senjata ilahi itu hanya digunakan oleh kultivasi yang tingkat kelima. Sedangkan kultivasi Putri Chu hanya mencapai tingkat 2. Itu tidaklah mungkin bisa dan pasti akan menerima serangan balik dari panah itu. Ternyata inilah yang digunakan oleh Putri Chu untuk menyerang balik ular tersebut, agar panah itu kembali lagi kepadanya, dan ketika ular itu ada di depannya, mengenai ular itu secara langsung dari belakang. Ternyata cara ini cukup efektif, Beo. Ular itu tersungkur langsung jatuh ke bawah. Putri Chu pun segera menyuruh Yuchia untuk mengobati Wakian agar lukanya tidak terlampau parah. Dan Yuchia pun membukukan Wakian agar darahnya bisa terhenti menetes. Dan ketika mereka sudah merasa aman, Beo, ternyata ular itu masih hidup, Beo, dan kembali lagi nampak di belakang Putri Chu. Dan dia bertransformasi, Beo, dan dia berubah menjadi seekor naga. Sungguh sangat mengerikan di sini. Ular itu benar-benar marah, Beo, karena merasa kesakitan telah disakiti oleh Putri Chu yang dengan menggunakan busurnya tadi, Beo. Dan kembali lagi Putri Chu berusaha menggunakan busurnya kembali untuk memanah, tapi terlihat dia tidak punya kekuatan lagi, Beo, untuk menggunakannya. Yuchia pun nampak khawatir dengan keadaan Putri Chu. Kalau Putri Chu itu terus-menerus menggunakan busur itu akan membahayakan hidupnya, pikir dari Yuchia. Tapi di sini nampaknya Putri Chu sudah bertekad untuk melawan naga itu sampai dia mampu mengalahkannya. Kalaupun tidak, tentu saja dia yang mati. Dan tiba-tiba saja, Beo,
Putri Chu ini merasa lebih kuat untuk menggunakan busur Huoyi ini. Dia merasakan ada kekuatan aneh yang membantunya. Kenapa? Ada apa ini? Kenapa aku jadi lebih kuat menggunakan busur ini? Gumam Putri Chu. Setelah dia menoleh, siapakah yang telah membantuku ini? Setelah dia menoleh ke kanan, ternyata yang membantunya adalah Shi Chenan. Semua orang pun tercengang melihatnya. Kenapa orang itu bisa menggunakan busur Huoyi? Dia kan baru tingkat 1. Tolong dibantu untuk like dan subscribe-nya ya, Bio. Semoga dimudahkan segala urusan kalian. Terima kasih.